Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-12 dan chapter ke-13 kita rangkap jadi satu ya, karena di listening part B itu materinya cuma sedikit, jadi bisa kita rangkap dengan part C dan tidak memakan banyak waktu gitu ya teman-teman. Dan kita mulai. Jadi sebelumnya kita sudah belajar di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan. Dan 50 pertanyaan itu dibagi menjadi 3 parts atau 3 bagian gitu ya. Part A yang kemarin kita sudah pelajari namanya adalah short conversations atau percakapan pendek, dialog pendek gitu ya. Nah, kemudian part B yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations atau dialog panjang bersama part C namanya adalah long talks atau pembicaraan panjang atau monolog gitu teman-teman. Di setiap nomornya nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menjawab, untuk menemukan jawaban antara A, B, C, D. Gitu ya. Kalau 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, soalnya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya dan teman-teman tidak bisa back dan juga tidak bisa di pause gitu ya. Jadi kalau ketinggalan ya sudah ikhlaskan teman-teman karena kalau teman-teman terlalu apa namanya ya menggerundel gitu ya, itu nanti dari kita juga akan terganggu ketika mengerjakan yang sedang kita hadapi. Jadi yang sudah ya sudah, fokus dengan yang sedang dihadapi seperti itu. Itu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar listening part A atau short conversations. Nah, kita lanjut ke listening part B. Namanya long conversations atau percakapan panjang, teman-teman. Nah, part B atau long conversation ini nanti itu mulainya adalah nomor 31. Nah, tapi berakhirnya itu tidak pasti, teman-teman. Ya, karena di listening part B ini nanti soalnya bisa 6 sampai 10. Jadi rentangnya bisa 6 soal sampai 10 soal. Nah, yang pasti ada 2 pembicaraan. Setiap pembicaraan itu nanti diikuti oleh 3 sampai 4 pertanyaan. Gitu ya, ada percakapan maksud saya. Nah, nanti di setiap percakapan, teman-teman akan mendengarkan 2 orang, si A dan si B, cewek cowok juga ya, kayak part A, teman-teman. Cuman bedanya adalah, di sini mereka saling sahut-sahutan. Jadi nanti si A ngomong apa, si B menjawab, si A ngomong lagi, si B menjawab lagi, sampai percakapan mereka selesai, teman-teman. Gitu ya, dan setelah ada percakapan nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan, mulai dari 3 sampai 5 pertanyaan. Nah, tipsnya adalah, sebelum mereka memulai percakapan, nanti ada narator yang akan memberitahu teman-teman tentang cakupan atau mereka ini siapa atau settingnya di mana. Gitu ya, yang mana nanti itu jadi petunjuk teman-teman memilih vocabnya. Jadi yang teman-teman dengar itu vocabnya yang nggak jauh-jauh dari eh, cakupan tersebut gitu ya atau coverage tersebut. Nah, jadi sebelum mereka mulai, teman-teman harus pay attention to topic and coverage yang diucapkan oleh si narator gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja. Oke? Karena yang lebih penting bukan cuma 1 kata atau 2 kata, tapi keseluruhan percakapannya. Gitu ya. Dan kata yang kita tidak tahu artinya biasanya kita bisa ketahui dari konteks atau dari artinya, teman-teman. Maksudnya dari artinya semuanya gitu ya, bukan arti kata per kata. Seperti itu. Dan teman-teman juga harus pay attention to details. Jadi informasi-informasi kecil dalam percakapan tersebut atau sesuatu yang bisa dijawab dengan 5W1H. Di mana, kapan, siapa, dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi mungkin sebelum kita ke latihan, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan ditanyakan ya, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Sepertinya aman ya. Baik deh, kalau gitu kita ke latihan. Nah, nanti latihannya gini ya, teman-teman. Jadi teman-teman kirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi misalnya teman-teman menemukan 31 ini jawabannya delta misalnya. Ditulis dulu delta tapi jangan di enter. Bravo misalnya jawaban teman-teman alpha. Nah, berarti tulis dulu alpha sampai nanti nomor 34. Jadi misalnya DA, DB misalnya. Nah, baru di enter. Gitu ya. Supaya mudah untuk melacak jawaban teman-teman. Ada pertanyaan nih dari Miss Syarifah. Untuk 1 kali play itu untuk 4 soal, Mister. 1 kali semuanya. Jadi semua soal listening itu diputarnya hanya 1 kali, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak ada pengulangan.
Oke, termasuk di part B dan juga part C ini ya, semua di listening itu kita nggak bisa putar ulang. Jadi kayak ya sudah sekali mendengarkan, kemudian sekali soalnya menjawab juga, nah itu sekali seperti itu. Kalau kemarin kan satu suara, satu soal. Oh, maksudnya jadi satu suara atau satu percakapan itu nanti diikuti sekitar 3 sampai 5. Jadi ada yang kadang itu 3, kadang 4, kadang 5. Makanya nggak pasti di part B ini selesainya nomor berapa nggak pasti, teman-teman. Gitu ya, karena ada yang satu percakapan itu diikuti 3 soal, ada yang 4 seperti ini, ada yang kadang 5 seperti itu. Tapi paling banyak ya 5 itu, teman-teman. Paling sedikit 3. Yang umum itu 4. Seperti itu. Gitu ya, Miss? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Dari teman-teman yang lain juga nggak apa-apa? Sepertinya nggak ada ya. Baik. Oke, kalau nggak ada, saya mute ya, teman-teman. Supaya nanti tidak ada suara bocor ketika teman-teman latihan dan bisa lebih konsentrasi, lebih fokus gitu. Nah, silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya semuanya. Dan saya lihat ada jawaban CCDC, ACDC, BBAA, ACDB. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali ya dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back.
but it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Alright, so that's it guys. Kita dengarkan kembali ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tadi adalah sebuah pembicaraan atau percakapan mengenai sebuah potongan rambut. Nah, jadi si cewek itu bilang, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan sedikit daripada biasanya ya. Nah, kemudian si Bob agak kesal, dia bilang, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me." Agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku. Nah, kemudian si cewek bilang, "So, you get your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted." Jadi, kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Nah, kemudian Bob menjelaskan, "This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it." Potongan ini tuh bahkan tidak mendekati potongan yang aku inginkan. Aku meminta untuk supaya rambutku itu dipangkas sedikit, dan hairstylistnya itu benar-benar, nah ini went to town itu bukan berarti benar-benar pergi ke kota ya, teman-teman. Ini adalah idiom. Artinya went to town di sini adalah get too excited atau benar-benar kegirangan atau lepas kendali atau menggila, mungkin bahasa enaknya itu menggila gitu ya. Jadi tukang cukurnya itu benar-benar menggila atau lepas kendali. Nah, when I look down at the floor, ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Tak bisa aku percaya. Nah, kemudian si cewek bertanya, "Well, what did you say to the hairstylist?" Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, Bob bilang, "What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say." Apa yang bisa aku bilang? Atau apa yang bisa aku katakan gitu ya? Rambutnya sudah dipotong, habis. Nah, saya nggak bisa ngomong, "Tolong kembalikan lagi rambutku." Meskipun itu yang sebenarnya saya ingin katakan. Nah, kemudian si cewek bilang, "Well, at least your hair will grow back soon." Jadi setidaknya rambutmu bakal segera tumbuh lagi. Nah, Bob masih kesal. Dia bilang, "That's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. But it won't grow fast enough to make me happy." Itulah apa yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu akan tumbuh lagi, itu akan tumbuh lagi. Nah, tapi itu tidak akan, maksudnya rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, kemudian si cewek menjawab, "Maybe after you get used to it, you like it a bit more." Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit. Gitu ya. Nah, sekarang kita dengar soalnya, teman-teman. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, apa yang nampaknya benar mengenai potongan rambutnya Bob? Nah, kita cek. Nah, jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. The haircut is unusually short. Jadi potongan rambut barunya si Bob itu sangatlah tidak biasa pendek. Nah, maksudnya tidak biasa pendek itu sangat pendek. Gitu ya, teman-teman. Jadi kayak terlalu pendek atau terlampau pendek. Seperti itu. Kalau yang Bravo, ini adalah potongan rambut pertamanya Bob. Bukan ya, tadi tidak ada keterangan ini potongan rambut yang keberapa, teman-teman. Miliknya Bob. Jadi yang Bravo tidak bisa. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, Bob itu tidak yakin siapa yang memotong rambutnya. Bukan ya, karena jelas tadi dia itu bilang hairstylist. Artinya dia dengan sadar pergi ke tukang cukur atau barbershop gitu ya. Kemudian meminta supaya rambutnya itu dipotong. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah. Maksudnya sangat panjang. Saking panjangnya masih menyentuh tanah. Bukan ya, karena dia tadi bilangnya a bit shorter, I don't think so. This is a lot shorter. Jadi agak pendekan katamu? Ini tuh jauh lebih pendek. Nah, kata Bob tadi seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Lanjut ke number 32. Number 32.
How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, gimana perasaannya Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu? Nah, dia nggak suka ya, teman-teman. Dia tadi bilang, "This is not even close to the haircut that I wanted." Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. He dislikes it immensely. Jadi Bob tidak menyukai dengan sangat. Maksudnya sangat tidak menyukai potongan rambut barunya. Bahkan ketika si ceweknya tadi menghibur, Bob masih kesal ya. Dia bilang, "That's what everyone is saying to me." Gitu ya. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, what did Bob see on the floor? Apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, "When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it." Jadi ketika dia melihat ke lantai, dia tuh melihat tumpukan rambut, teman-teman. Rambutnya dia sendiri gitu ya. Jadi banyak banget rambutnya dia. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 33 adalah yang delta ya. Piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya. Lanjut ke number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Maksudnya untuk menghibur tadi, teman-teman. Nah, sama kayak yang dikatakan si cewek tadi. Jadi dia bilang, "Well, at least your hair will grow back soon." Jadi setidaknya rambutmu bakal segera tumbuh lagi. Nah, kemudian si Bob tadi menjawab, "That's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy." Jadi, but atau tetapi itu tidak akan membuatku senang. Sorry, itu tidak akan cukup cepat. Sorry, tadi kalau diartikan berarti, oh itu yang orang-orang katakan padaku, itu akan tumbuh lagi, itu akan tumbuh lagi gitu ya. Nah, tapi itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, jadi apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob itu adalah yang Charlie ya. It will grow back. Itu bakal tumbuh lagi. Seperti itu. Lanjut ke audio berikutnya, teman-teman. Sama ya, nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Oke, silahkan dicoba dulu, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future?
Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban BBAC, ada juga BBAC, BBCA, ada juga DDBB, ada juga ACDC, CCDC. Sorry, itu yang tadi, maaf teman-teman. Jadi DDBB, BBCA, BBAC, BBAD, BBAC ya. Kita cek bersama, kita dengarkan kembali ya, silahkan. I talked to my great grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi sebuah percakapan mengenai nenek buyutnya si cowok. Nah, si cowok tadi bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Jadi tadi pagi tuh aku nelpon nenek buyutku loh. Nah, kemudian si cewek bertanya, Your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu sering menghubungi beliau? Kemudian si cowok bilang, I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Jadi, saya tuh berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Nah, saya tuh suka menghubungi beliau atau ngobrol dengan beliau karena beliau sangat nyambung dan beliau selalu memberi saya nasihat maksud saya. Jadi nasihat-nasihat yang baik. Nah, kemudian si cewek bertanya, What advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, kemudian si cowok bilang, She told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. She said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Nah, kemudian si cowok bilang, Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Jadi sebenarnya bukan peramal cuaca. Nah, beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai itu mau datang. Nah, saya tahu memang kedengarannya aneh atau lucu gitu ya. Nah, tapi ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya kalau badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek punya penjelasan ilmiahnya. Dia bilang, That's not actually so funny. When people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Jadi, itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya itu menurun. Dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Nah, jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasakan badai mau datang, kemungkinan beliau itu merasakan rasa sakit di persendiannya dari tekanan udara yang menurun tadi. Nah, kemudian si cowok bilang,
Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu aku sebaiknya lebih berhati-hati, maksudnya lebih memperhatikan, lebih mendengarkan gitu ya. Ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Oke, sekarang kita dengarkan untuk soalnya. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, jadi seberapa sering si cowok tadi itu biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya. Nah, itu tadi menjawab soalnya si cewek. Do you talk with her often? Gitu ya. Nah, kemudian si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam 1 minggu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya. Every week. Setiap minggu. Bukan setiap hari minggu, tapi setiap minggu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Lanjut ke number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahu ke si cowok di telepon tadi pagi? Nah, ini kembali ke pertanyaannya si cewek. Ketika si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, kemudian si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, jadi yang dikatakan si nenek buyutnya si cowok kepada si cowok di telepon tadi pagi adalah berhati-hati supaya berhati-hati karena badai mau datang. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. That a storm was coming. Bahwa sebuah badai itu mau datang. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Di mana nenek buyutnya si cowok berkata bahwa beliau merasakan badai mau datang. Nah, tadi si cowok bilang, apa namanya? She told me that she can feel it in her bones, gitu ya, when a storm is coming. Jadi, beliau memberitahuku bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya bahwa badai itu mau datang atau kapan badai itu mau datang. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha, in her bones, di tulang-tulang beliau. Seperti itu. Oke, the last number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang si cowok akan kemungkinan lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk kepada kalimat terakhirnya tadi setelah dia mendengarkan penjelasan si cewek mengenai kenapa orang yang tua, yang sudah sepuh itu bisa merasakan badai mau datang tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, aku sebaiknya lebih mendengarkan atau lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening part B ya, teman-teman. Ada pertanyaan dari Miss Azelia. Mister, nomor 36 kenapa ya pakai was? Kata kerjanya lampau. Padahal kan akan. Nah, karena soalnya dia pakai lampau juga, Miss. 36 ya. Nah, jadi nomor 36 pertanyaannya itu adalah what did? Seperti jadi, what did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan di telepon tadi pagi. Jadi akannya itu tadi pagi, Miss. Gitu ya, bukan akannya sekarang, tapi tadi pagi akannya. Jadi maksudnya itu, misalkan saya nenek buyutnya si cowok, saya bilang badai besar akan datang. Nah, akan datangnya kapan? Tadi pagi akan datang. Nah, kalau sekarang berarti udah datang atau belum? Tidak tahu. Karena di percakapan ini konteksnya adalah tadi pagi. Jadi kalau akan di lampau, ya kita harus pakainya lampau. Boleh pakai would verb 1, boleh pakai, jadi to be verb ing itu juga bisa berarti akan, teman-teman. Tapi lebih pasti, udah dekat gitu ya. Contohnya, misalkan kita mau bilang, saya tidak akan memakan itu. Gitu ya. Kita bilangnya I'm not eating it. Itu bisa.
I'm not doing that. Aku nggak akan melakukan itu. I'm not doing that. Nah, kalau lampau ya berarti I was not doing that atau I would not do that. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat nggak Miss konteksnya? Jadi kita kembalinya ini bukan sekarang, tapi ketika si nenek buyutnya itu menyampaikan ke si cowok. Jadi akannya itu di waktu itu, bukan akan yang sekarang ya. Jadi kita nggak tahu apakah badainya itu udah terjadi atau belum. Yang pasti ketika si cowok nelpon sama si cewek, sama nenek buyutnya tadi pagi, itu akan ada badai. Jadi akannya itu tadi pagi, bukan sekarang. Seperti itu. Dapat nggak Miss? Atau saya kecepatan? Dapat ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke listening part C. Oke, nice. Kalau gitu nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mute kembali. Nah, jadi di listening part C ini nanti, itu adalah sisa dari listening part B. Jadi misalkan listening part B itu selesainya nomor 38, listening part C itu nanti berarti nomor 39 sampai 50. Gitu ya. Misalkan listening part B tadi terakhir nomor 36. Nah, berarti listening part C itu mulai nomor 37 sampai nomor 50. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, di listening part C nanti akan ada 3 bukan percakapan ya, tapi pembicaraan. Jadi yang ngomong nanti satu orang, teman-teman. Di setiap pembicaraan nanti akan ada satu orang. Jadi kita kayak mendengarkan kuliah, kita mendengarkan dosen menjelaskan. Sama kayak teman-teman mendengarkan saya seperti ini. Jadi ada satu orang yang memberikan penjelasan tentang sesuatu. Gitu ya, dan sesuatu yang dijelaskan itu biasanya ranah akademik, teman-teman. Makanya kadang vocabnya agak tinggi. Gitu ya, tapi ada tipsnya. Jadi sama kayak part B nanti, sebelum orang itu nanti menjelaskan sesuatu, kita akan diberitahu oleh narator topik atau coveragenya. Jadi cakupannya. Nah, itu teman-teman harus pay attention ya, karena di situ nanti teman-teman akan terbantu untuk mengerucutkan vocab. Jadi misalkan ngomongin tentang psikologi. Nah, jadi vocab-vocab yang dipakai yang teman-teman dengar itu nanti akan nyambung dengan vocab di ranah psikologi. Misalkan biologi ya ranahnya biologi seperti itu. Gitu ya. Atau kalau beliau profesor berarti menjelaskan tentang tugasnya profesor gitu, ranahnya profesor. Kalau dia mahasiswa berarti nanti ranahnya mahasiswa dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau menemukan kosakata yang tidak tahu artinya, lewati aja. Oke, karena itu bisa kita tebak atau kita bisa tangkap artinya melalui konteks. Nanti kayaknya ada di soal, teman-teman. Itu ya. Jadi pertanyaan mengenai vocab di sini nanti juga ada di listening itu. Walaupun jarang gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir sama kayak part B juga, teman-teman harus pay attention to details atau informasi-informasi spesifik atau informasi kecil yang ada di dalam pembicaraannya. Karena biasanya ditanyakan nanti teman-teman. Gitu ya. Oke, nah sebelum mungkin kita lanjut ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen ditanyakan dulu? Boleh di-unmute kalau ada pertanyaan atau ditulis juga nggak apa-apa, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Nah, sekali lagi memang kalau di listening, teman-teman, jangan banyak-banyak teori ya. Mending banyakin vocab dan latihan. Dan vocab itu bisa didapat dari latihan. Nah, jadi silahkan dicoba dulu, kembali saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Nanti jawabannya ditulis keempatnya ya, baru dikirim, teman-teman. Silahkan. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles.
By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab CDCA, ada juga CCCA, CBCA. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Itu adalah sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh seorang pemandu wisata, tour guide ya, di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi disebutkan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram gitu ya, melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, sangat mungkin kita nanti akan melihat sejumlah buaya yang menjemur diri di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentunya kita tidak akan meninggalkan tram atau turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area ini, karena bahaya yang bisa dilakukan oleh buaya-buaya tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, ini umum sekali kita itu mengatakan kalau orang itu menangis mengeluarkan air mata buaya
ketika orang tersebut itu lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu memang selalu ada air matanya di mata mereka. Nah, tapi mereka itu tidak sedang menangis karena sedih atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya menggunakan selaput air matanya untuk membuang atau menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya itu tidak berkeringat seperti halnya manusia dan harus tetap mengeluarkan kadar garam yang berlebihan atau keringatnya itu melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi galau, ya. Jadi dia itu sebenarnya lagi keringetan melalui matanya. Nah, coba lihat di sana, di sebelah kanan. Ada 2 buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian bisa mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi, tidak, kalian tidak boleh turun dari tram untuk mendekat. Nah, kita cek number 39. Number 39. Where does this talk take place? Di mana pembicaraan ini tadi dilakukan atau terjadi? Nah, tentu saja di atas tram ya. Tram itu sendiri adalah kendaraan yang jendelanya itu terbuka ya, teman-teman, yang memang untuk ditujukan wisata. Kalau di tempat saya biasanya nyebutnya odong-odong atau kereta kelinci. Nah, kalau di Bali dulu ada tahun 2006 saya ke Bali, teman-teman. Di daerah Kuta itu ada namanya komotra. Jadi kayak van, tapi kanan kiri dan belakang itu terbuka supaya wisatawan bisa melihat kanan kiri seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. On a tram. Seperti itu. Nah, lanjut ke nomor berikutnya. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, apakah yang ungkapan mengeluarkan air mata buaya maksud ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi dijelaskan, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah biasa kita mengatakan kalau orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia itu lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta ya, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Artinya mereka itu lagi pura-pura sedih. Seperti itu. Lanjut ke number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa para buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, jadi buaya tadi itu menggunakan selaput air matanya ya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Maksudnya keringetan, teman-teman. Jadi keringetannya buaya itu lewat matanya seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Jadi mereka itu menyingkirkan atau membuang kadar garam, lebih tepatnya kadar garam yang berlebihan atau keringatnya yang berlebihan seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut ke number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang pemandu wisatanya tadi disarankan, yang disarankan oleh pemandu wisatanya tadi di akhir. Nah, maksudnya itu kembali ke setelah dia mengasih tahu ada buaya tadi ya, teman-teman. Nah, si tour guide-nya itu menyarankan untuk ambil kamera kalian dan silahkan mengambil foto dari sini di atas tram, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Taking photographs. Jadi mengambil foto atau mengfoto buaya-buayanya tersebut. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke audio berikutnya. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails
in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab ABDC, CCBA, CCBB. Oke, kita cek bersama ya. Ada juga CBAC. CBAB maksudnya gitu ya. Ada juga CBAC. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah lecture atau
bukan pidato ya, tapi pembicaraan lah gitu ya. Jadi sebuah pembicaraan oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi disebutkan, please take your seats now because I'd like to begin today's lecture. Silahkan duduk karena saya mau memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan juga elegan. Namanya adalah clipper ship. Nah, clipper ships dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal untuk mengarungi lautan yang memiliki banyak layar yang besar, yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, mereka diberi nama clipper ship uh, in reference to, karena fakta bahwa gitu ya, mereka itu mengklip along pada kecepatan yang sangat tinggi, pada tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kalau teman-teman tidak tahu artinya clip along, nggak apa-apa. Karena kita tahu clip along ini disebutkan ketika si penulis atau si apa tadi, pembicara itu mengumbar-umbar atau membicarakan kecepatan atau seberapa cepat kapal ini. Itu ya. Kemudian kalimat berikutnya, clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatannya. Nah, masih ngomongin kecepatannya, teman-teman ya. Nah, mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk eranya. Nah, clipper ship itu bisa, contohnya, menyelesaikan tugas menakjubkan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship pertama kali diperuntukkan atau digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Nah, mereka, maksudnya clipper ship, itu awalnya itu dimaksudkan atau ditujukan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengirim teh ke Amerika Serikat atau membawa teh ke Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship itu dialihfungsikan atau segera dipindah tugaskan untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan juga persediaan tambang yang banyak dari pantai timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan clipper ship-nya Amerika Serikat, Inggris itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengirim barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British atau kerajaan Inggris gitu ya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Oke, sekarang kita cek untuk soalnya ya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Di mata kuliah apakah kemungkinan kuliah ini tadi itu diberikan? Atau di kelas apakah kuliah ini tadi diberikan? Nah, tadi ngomongin tentang alat transportasi di Amerika abad ke-19 ya, teman-teman, yang lebih elegan dan berbeda, namanya adalah clipper ship. Nah, jadi ngomongin tentang sejarah ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, sejarah Amerika. Karena nggak nyambung kalau water sports, olahraga air. Sedangkan ngomongin bagaimana keunggulan dari sebuah kapal seperti itu. Kan nggak ada kegiatan olahraga sama sekali ya, teman-teman. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo fisika, tidak ada hukum fisika, tidak ada tokoh fisika yang dijelaskan di percakapan tadi. Jadi bukan ngomongin fisika. Apalagi yang delta, psychology. Nah, masa ngomongin kapal hubungannya ke psikologi. Psikologi kan apa ya, teman-teman? Eh, aktivitas mental gitu ya. Nah, sedangkan kapal kan nggak punya aktivitas mental karena dia benda mati. Jadi yang delta nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke nomor 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, jadi ditanyakan ya, teman-teman. Jadi, apa ungkapan yang paling mendekati maknanya dengan ungkapan to clip along? Atau, nah, to clip along tadi itu disebutkan ketika si pembicara itu mengumbar-umbar atau boasting atau bahasa saya apa ya, teman-teman?
membicarakan gitu ya, atau mengulang-ulang membahas tentang seberapa cepat kapalnya. Jadi petunjuk teman-teman adalah kata cepat. Di pilihan A, B, C, D yang ada kata cepatnya cuma satu, yaitu yang bravo. To move fast. Nah, to clip along sendiri artinya adalah melesat atau melaju gitu teman-teman. Itu ya, melaju cepat seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Bergerak dengan cepat seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, untuk apa gitu ya. Jadi untuk apa clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Nah, tadi kegunaan clipper ship disebutkan ada dua ya, teman-teman. Yang pertama, di tahun 1840-an. Nah, clipper ship itu digunakan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi Amerika Selatan, lanjut menuju Cina untuk membawa teh dari Cina ke Amerika Serikat. Itu pertama. Nah, yang kedua, ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, dialihfungsikan untuk membawa jumlah penambang yang banyak tadi dan persediaan tambangnya. Gitu ya. Nah, jadi yang di sini yang ditanyakan adalah yang pertama. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. To bring tea from China. Untuk mengangkut teh dari Cina. Seperti itu. Lanjut ke next number. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesor ingatkan kepada para mahasiswanya tadi? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir sekali, teman-teman. Tadi si profesornya bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawabannya paling tepat di sini adalah yang delta. Hati-hati dengan yang bravo ya. Yang bravo itu cuma benar kata Jumatnya, teman-teman. Oke. Kata kuisnya salah. Jadi bukan ngomongin tentang tes atau kuis ya, tapi ngomongin PR. PR tertulis seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Some written homework. Itu ya. Oke, kita ke percakapan terakhir nomor 47 sampai 50. Dicoba dulu jangan takut salah. Sama nanti cara mengerjakannya kirim ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have?
Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban CDAC, CCDD, BCDD, DCBC, ACDC, DADC, gitu ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya dengan skripnya, silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi kita dengarkan dulu, itu tadi adalah sebuah, maksud saya kita artikan dulu ya. Itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok aktornya atau para peraganya gitu ya. Nah tadi dikatakan, saya mengerti atau saya tahu bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini merupakan perasaan yang wajar. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang malam ini dan normal atau wajar kalau kalian mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, saya ingin membantu kalian memahami perasaan-perasaan ini dan tidak akan membiarkan perasaan-perasaan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang sedang kalian rasakan itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu tidak hanya dialami oleh para aktor dan aktris saja. Demam panggung juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Demam panggung terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan yang lain atau di depan orang-orang gitu ya. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit tegang, jika lutut kalian itu gemeteran, jika perut kalian itu kayak ada kupu-kupu di dalamnya. Maksudnya tegang ya, nervous, grogi gitu teman-teman. Dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk
pertunjukannya nanti atau betapa buruk pertunjukannya nanti, disitulah tanda-tandanya kalian mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan eh, entah itu reaksi fisiknya dan juga pikiran-pikiran negatifnya. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa berusaha, mencoba maksudnya, mencoba teknik-teknik seperti misalnya menarik nafas yang dalam, meregangkan otot, atau bahkan hanya ketawa ketiwi untuk meredakan tekanannya. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya yang berhubungan dengan demam panggung, kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 nanti karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja bahwa jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks dan juga fokuskan pikiran kalian terhadap pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Oke, kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, jadi who would probably not experience stage fright in their work? Siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi pelatihnya bilang stage fright is not experienced by actor and actresses, gitu ya. Jadi nggak hanya dialami oleh actors sama actresses. Nah, tapi juga dialami oleh atlet, musisi, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, di sini pertanyaan adalah yang tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka. Berarti yang pekerjaannya tidak di depan banyak orang, ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, writers. Gitu ya, karena penulis itu dimanapun dia berada bisa bekerja. Nggak harus dilihat orang gitu teman-teman. Yang dilihat adalah bukunya, gitu ya. Kalau yang aktor ya yang pelatihnya ajak ngobrol tadi ya, atau yang diberikan pengarahan tadi tentang demam panggung. Kalau musisi tadi sebutkan sebagai contoh, atlet juga disebutkan sebagai contoh pekerjaan yang bisa menyebabkan demam panggung juga, gitu ya. Nah, jadi yang tidak itu adalah yang alfa. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, jadi reaksi fisik apakah yang mungkin orang yang sedang demam panggung umumnya miliki? Nah, tadi ada beberapa ya. Yang pertama adalah if you feel a bit tense, kalau kalian agak tegang. Nah, kemudian if your knees are shaking, kalau lutut kalian gemeteran. If your stomach has butterflies in it, kalau perut kalian kayak ada kupu-kupunya, maksudnya grogi gitu ya. Dan if you think apa tadi? Pokoknya kalau kamu berpikir keras betapa buruk pertunjukan kalian nanti, disitulah tanda-tanda demam panggung. Nah, berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang Charlie, teman-teman. He or she would have shakiness. Dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Maksudnya lututnya itu akan gemeteran. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, gimana seseorang itu bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, kalau untuk melawan pikiran negatifnya tadi cuma satu ya dari coachnya teman-teman atau dari pelatihnya tadi, bahwa mereka harus berfokus pada apa yang mereka harus lakukan daripada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan gitu ya. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. The last. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, kapan para aktornya itu harus tiba di teater, teman-teman? Nah, tadi dijelaskan setelah si pelatih tadi ngomong panjang lebar ya. Nah, beliau tadi bilang, I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Nah, jadi saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulainya jam 8.
Nah, berarti mereka harus tiba di teater ya jam 6 ya, karena jam 6 mereka mau ketemuan bareng sama coachnya. Masa tibanya jam 8 jadi nggak jadi ketemu sama coachnya gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. At 6 o'clock. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening, part B and part C. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan ya, boleh ditanyakan dulu. Sebentar, saya absen dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai. Mari kita cek apakah ada pertanyaan. 49 Bravo salah ya, Mister? 49 tadi jawabannya adalah yang Delta. Jadi berarti yang Bravo salah. Karena yang Bravo itu artinya kalau by breathing shallowly, shallow itu artinya dangkal, teman-teman. Maksudnya pendek, gitu ya. Dengan bernafas pendek-pendek, maksudnya terengah-engah. Sedangkan kalau yang disarankan oleh si pelatihnya tadi bukan shallowly ya, tapi deep breath, take a deep breath. Jadi ini teman-teman. Nah, jadi deep itu artinya dalam, kalau shallow artinya dangkal. Jadi kalau shallow breathing itu nafasnya terengah-engah. Jadi malah nggak menyelesaikan demam panggungnya, malah kalau kita analogi ya, itu nanti malah kelihatan kalau dia nervous, jadi tambah nervous lagi. Seperti itu. Jadi maksudnya tarik nafas yang dalam itu biar kelihatan tenang gitu ya. Maksudnya biar biar lebih tenang seperti itu. Jadi yang Bravo nomor 49 salah karena eh, Num- solusinya dari siapa? Pelatihnya tadi bukan nafas terengah-engah, tapi nafas tarik nafas yang dalam seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Sebentar, ada pertanyaan dari Mr. Andika. Sir, ada kita-kita, ada sebentar, Mister. Ada kita untuk soal seperti ini. Maaf, saya dari tadi belum bisa jawab. That's okay, Mister. Soalnya di jalan masih ada kerjaan, Sir. That's okay. Nanti, oh maksudnya kiat-kiat ya, maaf. Saya tadi juga bingung kok kita-kita. Eh, saya mau tanyakan artinya maksudnya gimana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketinggal atau tidak perlu, maksudnya tidak bisa fokus, jangan khawatir karena selalu ada rekaman. Teman-teman selalu bisa mengulang-ulang kembali latihannya atau kelasnya melalui rekaman gitu ya. Itu enaknya kalau online teman-teman. Tapi kalau offline ya nggak bisa karena nggak direkam seperti itu. Nah kemudian untuk jawaban ini yang kiat-kiat soal listening ini sebenarnya tidak banyak karena tiap orang itu beda-beda teman-teman. Oke, jadi intinya yang saya sebutkan tadi, sebelum teman-teman mendengarkan pembicaraannya dimulai, teman-teman harus dengarkan juga naratornya. Karena biasanya di situ nanti akan ada petunjuk yang memang nggak secara langsung kita apa teman-teman, nggak secara langsung kita dapatkan. Tapi ketika teman-teman mendengarkan percakapannya, itu nanti akan sangat membantu. Secara tidak bisa apa, secara tidak langsung maksud saya, gitu ya. Nah kemudian betul, Mr. Alkan. Jadi listening itu kuncinya adalah konsentrasi dan fokus. Karena kalau teman-teman kehilangan itu, teman-teman nanti akan langsung apa namanya? Kehilangan linknya. Tadi terakhir teman-teman fokusnya di mana? Kan audio itu kan jalan terus ya. Nah, terus teman-teman kembali fokus itu di mana? Nah, yang sudah hilang ini tadi jembatannya ini tadi hilang. Jadi yang periode singkat yang teman-teman tidak fokus nanti itu penyambungnya itu hilang. Jadi makanya di listening itu teman-teman harus latihan untuk fokus juga selain rekognisi atau vocab ya. Jadi fokus sama konsentrasi juga. Tapi teman-teman, kalau teman-teman sudah terlalu sering latihan, maksudnya sudah sering banget latihan, teman-teman tidak akan perlu lagi konsentrasi dan fokus. Walaupun tidak saya sarankan ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sambil mikirin yang lain, tadi kompor itu sudah aku matiin belum? Tadi jemuran, aduh jemuran di luar gimana ya hujan? Itu teman-teman akan masih tetap nangkep. Karena ada namanya alam bawah sadar. Jadi kayak otak kita tuh memproses sendiri gitu teman-teman. Nanti ketika jawab pun nggak tahu kenapa itu juga enak banget. Jadi kayak nggak berat gitu teman-teman. Tapi syaratnya itu tadi ya, sering-sering latihan. Loh, Sir, waktu saya untuk belajar singkat sebelum hari H tes. Nah, kalau itu beda tips, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hanya punya waktu singkat, tidak disarankan untuk mengejar semua parts. Tidak tidak disarankan mengejar ketiga sections, listening, structure, sama reading. Fokus saja pada yang teman-teman kuasai. Contohnya kalau saya,
Saya paling seneng itu di bagian grammar, teman-teman, di structure, karena kayak kita itu main puzzle, walaupun teorinya banyak gitu ya, tapi kayak kita itu main puzzle gitu. Jadi kayak main game, enaknya di structure gitu. Jadi kayak ketika waktunya itu singkat, maka yang saya pelajari bukan di listening sama di reading, tapi di structure-nya. Tujuannya adalah supaya nanti di structure itu nilainya bisa mengangkat listening sama reading. Karena kalau kita paksa dalam waktu dekat, kok kita menghajar semuanya, pengen listening, pengen structure, pengen reading, kemungkinan dapat semuanya itu malah sedikit, teman-teman. Gitu ya, malah malah kemungkinan besar itu tiga-tiganya malah jadi jatuh. Karena kita ambisi untuk mengangkat semuanya. Kecuali kalau teman-teman punya waktu yang lama untuk eh, persiapan. Nah, itu memang nggak apa-apa, boleh dikejar tiga-tiganya, teman-teman. Gitu ya. Jadi listening itu enaknya tidak terlalu banyak teori, tidak enaknya adalah terlalu banyak vocab. Vocab, expression itu di listening itu banyak banget, teman-teman. Makanya saya tidak memilih untuk membahas teori banyak-banyaknya, karena nggak akan cukup gitu, teman-teman. Konteks untuk percakapan, konteks untuk pembicaraan itu nggak akan ada habisnya, gitu ya. Jadi dan pertemuan kita terbatas gitu. Jadi materi saya juga terbatas gitu ya, maksudnya audio dan sumber saya juga terbatas, referensinya otomatis teori menurut saya tidak terlalu perlu dikuasai daripada teman-teman nggak tes-tes gitu ya. Jadi lebih ke latihan, perkaya teori lewat latihan. Nanti per orang pasti beda-beda. Menurut saya listening itu enak begini. Menurut saya listening belum tentu begitu. Pasti begini, seperti itu, teman-teman. Itu yang saya maksud. Gitu ya. Jadi tips di listening ini banyak-banyak latihan, karena ketika teman-teman banyak-banyak latihan nanti akan terlatih secara otomatis konsentrasi dan fokusnya, sekaligus vocabnya teman-teman sudah pasti akan bertambah. Syaratnya ditulis ya, teman-teman, karena kalau nggak ditulis vocab itu pasti hilang, saya jamin. Karena saya sudah berkali-kali gitu, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, Sir, di sebentar. Listening ini, ya betul, listening intinya fokus, teman-teman. Konsentrasi, fokus, sama mengasah rekognisi atau vocab gitu ya. Kalau vocab teman-teman itu lumayan banyak, rekognisi itu juga akan otomatis ngikut. Terutama untuk bacanya kata-kata dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris itu nggak enaknya bacaan sama tulisan itu kadang beda. Owner dibaca one, nggak ada huruf A, nggak ada huruf B, tiba-tiba bacanya one gitu kan. Nah, jadi seperti itulah bahasa Inggris, teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah sering, itu nanti akan otomatis. Kok menemukan ada I di paling depan, berarti I-nya itu saya. Nggak mungkin yang artinya mata. Nah, itu otomatis, teman-teman. Sir, di real test apakah soalnya ditampilkan saat audio diputar? Soalnya ditampilkan. Jadi yang simulasi di kelas ini nanti sama dengan yang di tes. Cuman yang nggak ada itu yang skripnya itu ya, yang pembahasan panjang tadi, teman-teman. Yang ada gambar-gambarnya itu nggak ada. Oke, karena itu saya buat sendiri khusus untuk pembahasan. Karena kalau teman-teman hanya mendengarkan saya kan bisa aja saya meleset gitu. Tapi kalau ada buktinya, ada suara dan juga skripnya, supaya teman-teman juga bisa tahu, oh alah tulisannya gini, bacanya ini, artinya ini, seperti itu. Nah, jadi di real test nanti soalnya juga ditulis, teman-teman. Gitu ya. Kecuali kalau teman-teman ngambil tes prediksi. Tes prediksi 90%, teman-teman. Sebagian besar gitu ya. Di Indonesia ini masih menggunakan sistem TOEFL yang lama. Nah, tahun 2023. Nah, yang lama itu soalnya di listening tidak tertulis. Makanya saya bilang mending ambil yang real test atau yang resmi dari ITS yang bisa dipakai LPDP. Gitu ya, teman-teman. Kemudian em, sama, jangan terpaku di grammar. Betul, kalau di listening jangan terlalu mikirin teori. Grammar itu teori, teman-teman. Karena kalau teman-teman terlalu fokus di situ, maka nanti ceritanya atau konteksnya itu akan hilang. Jadi nggak usah terlalu mikirin grammar gitu ya. Apakah disingkat, apakah nggak, kenapa kok disingkat. Jangan mikirin itu. Fokus sama konten, isinya yang disampaikan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian waktu yang lama itu minimal berapa lama, Mister, persiapannya? Tergantung masing-masing orang beda-beda, teman-teman. Maksudnya tergantung tuh gini. Teman-teman dengan bahasa Inggris bagaimana? Kalau teman-teman sudah ada kesenangan atau sudah ada modal, sudah ada basic di bahasa Inggris, bisa cepat. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman menarget 530, 1 bulan, 2 bulan itu bisa. Tiga-tiganya gitu ya. Structure, maksudnya listening, structure, sama reading.
Nah, tapi kalau misalkan teman-teman memang kesulitan banget dalam bahasa Inggris, bingung dalam bahasa Inggris, itu nanti akan otomatis memerlukan waktu yang lebih lama. Mungkin sekitar 6 bulan, 9 bulan, tergantung kemampuan dasar masing-masing. Itu ya, teman-teman. Dan juga tergantung teman-teman belajarnya bagaimana. Apakah didampingi tutor yang memang bagus gitu ya. Maksudnya bagus itu yang berpengalaman, teman-teman. Atau misalkan tutornya sendiri pun juga masih belajar, masih sumbernya cuma dari buku, belum pernah tes sama sekali. Akhirnya nggak tahu tesnya bagaimana, sumbernya cuma buku, padahal buku itu outdated. Sekarang itu buku itu di TOEFL belum ada yang eh, update, teman-teman, masih outdated, masih yang versi Longman tahun 2003. Yang paling baru kalau nggak salah ya keluaran ITS itu kalau nggak salah 2016 kalau nggak salah, seperti itu. Kemudian kira-kira soalnya Sir, bisa dicoret-coret nggak? Kalau teman-teman ngambil yang offline atau yang datang ke lokasi tesnya, teman-teman boleh mencoret-coretnya menggunakan pensil. Karena nanti setelah tes teman-teman harus menghapus coret-coretannya. Soalnya itu harus dikembalikan teman-teman. Gitu ya, karena sifatnya confidential atau rahasia seperti itu. Itu ya. Jadi kalau dicoret-coret tidak apa-apa, tapi harus pakai pensil dan nanti harus dihapus bersih setelahnya sebelum dikumpulkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang online itu boleh menyiapkan clear clear holder atau map bening Mika itu teman-teman. Terus tengah-tengahnya itu disempilin kertas putih untuk background belakang. Jadi nanti saya kirimkan di grup. Kalau saya lupa tolong diingatkan. Jadi hari Senin kemarin kan saya tes teman-teman. Saya pakai clear holder itu. Nah itu dicoret-coret. Nah sebenarnya setelah tes harus dibersihin terus ditampilin ke pengawas, penguji seperti itu. Nah tapi kemarin waktu saya tes tidak diminta karena pengawasnya itu bukan meninggalkan ruangan ya, tapi kayak sibuk gitu teman-teman. Karena saya ngechat itu, Kak mohon maaf saya sudah selesai, mohon arahan berikutnya itu nggak direspon lama banget teman-teman. Udah ngechat di Zoom, ngechat di aplikasi nggak dibahas, harusnya saya keluar sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya nggak kehapus. Akhirnya saya masih nyimpen topik apa aja, tapi cuma dua yang saya tulis ya, yang masih saya tulis cuma dua. Jadi topik apa aja yang keluar di listening seperti itu. Dan saya dapat soal yang structure sama readingnya. Nanti kita bahas di kelas ekstensi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian dari yayasan, apakah sorry, dari yayasan masih pakai yang lama, Sir? Betul. Jadi 90% teman-teman. Eh, di Indonesia ini kursusan-kursusan, salah satunya Kingdom, itu masih menggunakan sumber Longman namanya. Gitu ya. Kalau nggak Longman ya, yang lain-lain itu intinya lama-lama, itu udah versi lama. Gitu ya. Nah, yang versi lama soalnya itu tidak ditulis. Jadi cuman pilihan A, B, C, D-nya dia kalau di listening. Seperti itu. Jadi masih pakai yang versi lama. Otomatis sebenarnya kalau teman-teman punya bukunya, buku Longman yang versi lengkap itu ada kunci jawabannya. Maksudnya versi lengkap itu ada ujian-ujiannya, teman-teman. Karena Longman itu ada yang buku belajar sama ada juga paket-paket tes. Seperti nah yang dipakai di lembaga itu yang paket tesnya. Nah, itu ada kunci jawabannya, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya belum lama tes TOEFL prediction, Sir. Karena soal nggak ditampilkan beneran kesulitan di bagian listening yang ini karena nggak ingat semua informasinya. Jadinya pasti ada yang ngasal jawabannya di antara 4 soal itu. Nah, nggak enaknya kalau nggak ditulis itu tuh. Maksudnya kalau nggak dikasih tahukan soalnya itu, kita nggak bisa sambil mendengarkan itu kita nggak bisa nebak jawabannya yang mana. Karena kalau teman-teman sudah terlatih ya dengan listening, eh, sambil membaca sambil mendengarkan, membaca soal, nah sambil mendengarkan nemu jawabannya nanti. Oh ternyata ini. Terus lanjut sambil membaca sambil mendengarkan itu nanti akan bisa menjawab. Jadi nanti ketika tinggal keluar satu Number persatu 47. seperti ini, tinggal klik aja, klik next seperti itu. Nah itu yang lama. Tapi kalau yang sekarang, yang asli dari ITS yang resmi itu sudah beda, lebih mudah teman-teman. Gitu ya. Saya yang kamus ya. Bukan longman kamus ya teman-teman. Jadi longman yang buku seperti itu. Kalau longman kamus gak ada kuncinya, tapi sama yang bikin juga longman itu.
Aman ya. Jadi tips dari saya adalah teman-teman harus hajar latihan, latihan, latihan. Saya juga masih membuat latihan-latihan untuk konten YouTube. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sudah subscribe, kalau ada konten baru biasanya akan ada latihan-latihan baru seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya ketika latihan, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya semuanya ya, and partisipasinya. Semoga bermanfaat. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night. See you next time.